Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Malaikat-malaikat nan perkasa tersungkur memuji Tuhan. Segala bintang dan planet menaati semua firman-Nya tanpa bertanya. Dialah yang berkenan kita panggil sebagai Bapa. Hanya Dialah yang mengasihi kita jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, aku merendahkan diriku di depan Engkau yang mulia. Engkaulah Allah, satu-satunya Allah. Sungguh bahagia bahwa aku bisa memasuki ruang tahta-Mu. Sungguh suatu kehormatan Engkau mau bertahta di hatiku. Malam ini, tolonglah aku mendengar Engkau berbicara melalui firman-Mu. Satu Yohanes 4 ayat 7-10 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Awalnya memang terdengar sederhana, akan tetapi ada kedalaman tak bertepi akan arti dari kata-kata Allah adalah kasih. Ini bukanlah pernyataan tentang kasih. Ini tidak berkata Allah menunjukkan kasih atau Allah menciptakan kasih. Ini adalah pernyataan tentang Allah dan siapa dirinya. Allah adalah kasih. Kasih Allah jauh lebih dalam dari perasaan dan emosi, karena kasih-Nya juga meliputi karakter dan perbuatannya. Kasih Allah itu aktif. Ia rela berkorban. Ia konsisten. Ia tidak berubah-ubah berdasarkan apakah kita layak dikasihi. Kasih manusia berubah setiap waktu, tetapi kasih Tuhan tidak. Ini karena Allah adalah kasih. Kasih-Nya didasarkan pada identitasnya, dan dengan sifat inilah Ia mengasihi. Singkatnya, Ia tak mengasihi kita karena siapa kita, tetapi Ia mengasihi kita karena siapa dirinya. Ia adalah kasih. Apakah Anda bergumul untuk percaya bahwa Allah mengasihi Anda? Apakah Anda mengalami kasih yang berubah menjadi hangat atau dingin? Percayakanlah hati Anda kepada Tuhan. Dia ada di sini dan kasih-Nya kepada Anda takkan berakhir atau berubah. Dia adalah kasih.
Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkanlah pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Allahku yang penuh kasih, aku mohon singkirkanlah semua rintangan dalam hatiku yang menghalangiku untuk mempercayai firman-Mu. Engkau berfirman bahwa Engkaulah kasih. Aku memilih untuk percaya kepadamu. Kuserahkan diriku kepada kasih setiamu. Bapa, aku berdoa, pakailah diriku untuk mengasihi orang lain dengan kasih-Mu. Biarlah hidupku menyalurkan kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan pengampunan-Mu. Biarlah orang lain melihat-Mu dalam diriku, terutama dengan caraku mengasihi saudara-saudari seimanku. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 9, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Mari kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah kasih. Terima kasih karena Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui Yesus Kristus dan semua yang Ia lakukan untuk menjadikanku milik-Mu. Aku mohon, tunjukkanlah kasih-Mu melalui diriku. Ketika orang lain melihat hidupku, biarlah mereka dapat melihat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.